Selamat pagi, perkenalkan nama saya Christian Herwanto, NPM saya 19170510022. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang non-deterministic finite automata atau yang biasa disebut NFA. Berikut adalah materinya. Nah, yang pertama ada pengertiannya. Pengertian dari NFA adalah suatu bagian dari automata berhingga atau finite state automata atau FSH. Pada non-deterministic finite automata atau NFA dimungkinkan satu simbol menimbulkan transisi ke lebih dari satu kondisi dan memberikan beberapa kemungkinan gerakan sehingga keluarannya tidak dapat dipastikan. Selain itu, dimungkinkan juga terjadinya transisi spontan atau transisi epsilon. Nah, lalu selanjutnya ini merupakan contoh NFA yang formal. Non-deterministic finite automata atau NFA didefinisikan sebagai M yang merupakan sebuah koleksi dari 5 objek Q, sigma, S, F, dan delta, di mana Q adalah sebuah himpunan hingga dari kedudukan-kedudukan. Di mana Q adalah merupakan himpunan state. Lalu yang kedua, sigma itu himpunan simbol input, adalah sebuah abjad masukan. Lalu yang ketiga ada state awal atau dilambangkan dengan S, adalah salah satu kedudukan di dalam key yang ditetapkan sebagai kedudukan permulaan. Lalu yang keempat ada himpunan finite state. Ini dilambangkan dengan F, adalah sebuah koleksi dari kedudukan-kedudukan yang diterima atau final, koleksi dari himpunan dari kondisi akhir. Lalu yang terakhir ada fungsi transisi, itu dilambangkan dengan delta, adalah sebuah relasi pada Q dikali sigma dikali Q dan dinamakan relasi transisi. Nah, ini yang kalau tadi kita bahas informal, sekarang yang informal. Jadi yang informal terdiri dari finite number of state, lalu satu initial state, minimal satu final state, terdiri dari finite symbol atau alfabet, lalu himpunan fungsi transisi. Nah, ini merupakan persyaratannya. Nah, selanjutnya ada sifat-sifat dari NFA. NFA ini memiliki sifat, yang pertama memiliki kemampuan untuk berada di lebih dari satu state pada saat bersamaan. Lalu NFA juga selalu menerima bahasa yang diterima oleh DFA. Sebagaimana DFA, NFA menerima secara tepat bahasa reguler. Hal ini dikarenakan NFA dan DFA berada pada kelas bahasa yang sama sesuai hierarki Chomsky. Lalu yang selanjutnya, NFA itu seringkali lebih diringkas dibandingkan dengan DFA karena tidak harus fully defined. Nah, ini merupakan contoh NFA. Sering diterima NFA bila terdapat suatu urutan transisi berdasar input dari state awal ke state akhir. Lalu harus mencoba semua kemungkinan. Nah, contohnya adalah string 01001. Nah, itu ada tabel transisi dan juga desain FSA-nya, FSM seperti ini. Lalu selanjutnya ada epsilon NFA. Pada NFA dengan epsilon move, diperbolehkan suatu status berubah secara spontan tanpa membaca input atau berpindah ke suatu state tanpa membaca input. Lalu epsilon itu merupakan string kosong atau empty. Lalu kegunaan dari transisi epsilon ini adalah memudahkan untuk mengkombinasikan finite state automata. Lalu ada e-closure. E-closure adalah himpunan state yang dapat dicapai dari suatu state tanpa membaca input. Contohnya dari gambar yang di samping ini, Q0, Q1, Q2. E-closure Q0 adalah Q1
E-closure Q1 adalah Q1, E-closure Q2 adalah Q2. Lalu ada ekivalensi NFA dengan eMove ke NFA tanpa eMove. Jadi yang pertama langkah-langkahnya itu buat tabel transisi NFA dengan epsilon move. Jadi selanjutnya itu tentukan epsilon closure setiap state. Lalu cari fungsi transisi atau tabel transisi yang baru. Nah, rumusnya adalah sebagai berikut. Lalu kemudian tentukan state akhirnya. State akhir ini semula ditambah dengan state yang epsilon closure-nya menuju ke salah satu dari state akhir semula. Rumusnya adalah sebagai berikut. Nah, ini merupakan contohnya. Jadi E-closure dari setiap state, E-closure Q0, Q0, Q1, Q1-nya Q1 juga, E-closure Q2-nya Q2, E-closure Q3-nya Q3. Nah, ini ada tabel transisinya bisa dilihat. Yang selain dari yang Q1, dia semuanya kosong ya. Nah, mungkin ini saja yang saya dapat jelaskan. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih.